Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Aku secara video yang panjang durasinya udah lama banget nggak upload gitu. Tapi eh, lewat YouTube Short aku update gitu ya. Cuman beberapa hari kesini juga nggak begitu update juga gitu ya. Karena kalau kita peka secara energi, ada yang chaos gitu, naik turun gitu ya. Di aku agak kelelahan, capek gitu ya. Nggak tahu di teman-teman bagaimana gitu. Tapi ya kita sama-sama saling menghargai energi masing-masing gitu ya. eh Kalau capek berarti istirahat gitu. Kalau kamu ada energi, lakukan aktivitas yang lebih bermanfaat gitu ya. Oke, hari ini aku mau baca perihal sekarang di tanggal 29, 30, 31, 2 hari menjelang ya akhir bulan Agustus gitu. eh Bulan September aku nggak tahu nanti bisa memungkinkan waktunya untuk update energi atau enggak. eh aku feelnya lagi feeling good gitu ya, jadi aku mau bikin video tentang menjelang akhir Agustus 2025. Itu pesannya apa gitu ya. Aku udah cleansing kartunya dari kristal ini gitu. Gimana teman-teman, pada chaos nggak energinya nih gitu? Capek lelah atau sakit badan gitu ya, sakit kaki mungkin gitu. Oh, karena energinya kita banyak diminta untuk grounding to nature, ke alam gitu. Kalau lingkungannya tidak memungkinkan ada tanah gitu ya atau rumput, bisa visualize di ubin gitu, memvisualisasikan di ubin gitu. Karena banyak sekali energi yang chaos, jadi kita tidak bisa seimbangkan antara nggak bisa napak gitu ke bumi gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita lagi tersulut emosi, nah itu langsung cepet-cepet grounding gitu ya. Oke, 2 hari menjelang Agustus 2025 gitu ya, menjelang akhir Agustus. Pesannya apa yang mau disampaikan secara kolektif? Ini mungkin aku keluarin aja dulu kartunya ya. Ini aku shuffle dulu. Aku baca dari tarotnya dulu mungkin ya. Oke, ini shuffle dulu biar bersih kartunya. Oke. Taruh sini deh. Oke. Maaf ya, agak ribet. Namanya juga aku ribet. Oke. Kartu ini keluar dari tadi. Aku juga cek energiku tuh keluar dari tadi kartu ini. Nafs ini kalau di kartu tarot artinya the devil. The devil ini bisa jadi kemelekatan kita dengan obsesi kita, kemelekatan kita dengan sesuatu hal di masa lalu gitu yang sebenarnya sudah harus kita lepaskan. Ya mungkin ini juga pesannya buat aku juga gitu ya. Aku walaupun di sini penyampai pesan, tidak luput dari sisi gelap gitu. Kita manusia tidak ada yang suci, pasti memiliki sisi terang dan sisi gelap dalam kehidupan. Tinggal kesadarannya aja gitu ya. Oke. Tarotnya nih apa ya pesannya? Kartunya agak gede. Langsung keluar duluan. Pesan menjelang akhir Agustus 2025. Pesannya secara kolektif ini apa yang mau disampaikan ya? Oke. Kita lihat
lihat tuh ada Two of Swords. Oke, Six of Swords. Oke, Ace of Cups, Three of Swords. Bottom of the decknya Three of Coin. Ini sangat related sekali, mungkin di angka 22, 66, 33. 33 lebih kuat sih ya, 333, 222, 666. Ada align, terus ada supporting dari semesta, terus ada ini juga apa namanya, aduh aku agak terdistract. 666, cinta kasih gitu ya. Di 2 hari menjelang akhir Agustus 2025, ini teman-teman masih bawa keraguan-raguan dalam diri gitu ya, masih ada keraguan-raguan yang dibawa di dalam diri, terus kebimbangan gitu ya. Bahkan nampaknya mau masuk bulan September pun ada beberapa juga yang masih bawa kebimbangan gitu ya. Jadi kayak seolah-olah nih teman-teman menutup mata gitu ya, masih membawa luka yang ada gitu. Dan sebenarnya sudah diminta untuk melangkah maju, tapi masih ngebawa ragu-ragu, kebimbangan, keputusasaan dalam diri, terus rasa sakit hati, pengkhianatan, pengabaian, mungkin dari pertemanan, dari circle keluarga gitu ya. Ini maknanya luas gitu ya. Dan Three of Swords juga bisa jadi kalian masih membawa rasa sakit hati terhadap pasangan, mantan pasangan mungkin, mantan pacar, apapun itu konteks relationship gitu ya dengan orang lain. Dan di sini senternya, fokusnya kita semua sebenarnya udah harus diminta untuk melangkah maju, moving forward, keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin keraguan, kebimbangan menjadi zona nyaman yang mungkin kita banyak berpikir ya udah hidupku mah kedepannya ya gini-gini aja gitu ya, hidupku ke depan tuh nggak akan ada perubahan, ya begini-begini aja lah gitu, nunggu Tuhan bertindak gitu. Sementara kalau kita nggak jalan ya kita nggak bakal tuh yang namanya ada perubahan gitu ya. Ini juga mungkin pesannya sangat related sekali untuk semua orang secara kolektif gitu ya. Kartu yang positif ada Six of Swords, ada Ace of Cups gitu, dimana kita tuh diminta untuk mengosongkan wadah kita gitu. Satu, untuk kita tuh banyak dulu merefleksikan diri dalam hidup kita gitu ya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi gitu. Konteksnya aku melihat sih rasa sakit hati yang masih kita bawa sampai saat ini gitu ya. Mungkin kita punya dendam sama orang gitu, pada orangnya yang mungkin berbuat tidak baik ke kita tuh sudah bahagia, kitanya masih ada di dalam penderitaan gitu, yang nggak akan habis-habis. Kita mau maju juga susah ngelangkah gitu ya, yang kaki tuh mau jalan tapi kayak agak berat banget gitu. Di sini tuh semesta tuh kayak meminta sebelum memasuki bulan September nih gitu ya, adalah minimal sedikit demi sedikit sesuatu yang sudah harus kita rilis. Karena masuk bulan September itu bukan sesuatu yang membahagiakan nantinya gitu ya. Aku di sini tidak menakut-nakuti, karena di energi September ini adalah
karmic completion gitu. Jadi ada siklus-siklus yang tidak baik yang harus sudah diakhiri. Bisa jadi konteksnya secara paksa gitu ya. Mau nggak mau, karena mungkin kita sudah banyak mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan sisi luka batin kita, menyelesaikan sisi keraguan-raguan yang seharusnya kita sudah maju gitu. Mungkin contoh kayak teman-teman mungkin bertanya-tanya ya gitu. Ada mungkin kayak kalian tuh udah ngerasain atau kita tuh sudah ngerasain sebenarnya masa depan kita tuh di depannya tuh bagus gitu. Tapi kayak kita tuh ngerasain feeling stuck gitu ya. Kok hidup begini-gini aja? Kok keuangan begini terus? Kok karir tuh mandek ya, begini-begini aja? Ketemu circle-nya yang nggak baik, ketemu circle-nya yang toksik, kayak gitu ya. Terus percintaan, kok aku selalu narik pasangan yang begini-begini terus gitu ya. Yang mungkin banyak ada yang pasangannya kita ngasih makan egonya dia gitu ya, terus kita banyak ngasih giving too much dari sisi materi dan perasaan ke dia, sementara kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini saatnya sebenarnya minimal ya, kalau ketika kita udah ngerasain hal yang tidak nyaman gitu ya, hal yang tidak mengenakan, itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu ya dari Tuhan semesta tuh untuk kita tuh, kita sebenarnya punya wadah perahu kita gitu ya untuk melangkah. Ini bayangin ya, ini kan masih gelap, tapi di sini ada perlindungan semesta gitu ya, ada perlindungan Tuhan. Karena nanti perjalanan kamu ke depan nih, ketika kita gitu keluar dari zona nyaman, ini kita akan diarahin ke sesuatu yang cerah gitu. I'm hearing about the sun. The sun itu kalau di kartu tarot itu benar-benar perjalanan yang paling membahagiakan lah gitu. Kedepannya tuh bahagia, even pun kita, setiap dari kita tuh walaupun kita diberikan kebahagiaan pasti ada aja masalah. Cuman ketika kita diperhadapkan sama masalah, kita tuh nggak yang berlarut-larut di masalah itu gitu, tapi kita tuh kayak dikasih kesadaran untuk bagaimana kita menghadapi situasi ini gitu dengan tenang, damai gitu. Dan di sini ada Ace of Cups. Aku melihat ketika kalian nanti atau kita nanti keluar dari zona-zona ini yang tadi aku bilang, ada opportunity baru yang masuk gitu ya. Bisa keuangan, keuangan yang baru, karir yang baru, relationship yang baru, mungkin kamu ketemu teman-teman yang baru gitu ya, keluarga jiwa yang baru gitu ya. Ini konteksnya bukan keluarga secara fisik, maksudnya bukan keluarga kandung gitu ya, keluarga yang dimana tuh kayak kita ketemu orang lain tuh kayak berasa keluarga gitu di jiwa kita. Jadi ada peluang-peluang baru yang mau masuk, dan ini pun peluangnya ketika kamu punya cawan dalam dirimu tuh, ini sampai tumpah-tumpah gitu, kayak kamu tuh bingung, ini aku mau nadahinnya kemana lagi nih sampai tumpah-tumpah kayak gitu ya. Kayak kamu ngerasain fulfill dalam kehidupan. Dan bottom of the deck-nya ada Three of Coins. Three of Coins ini di samping ada opportunity yang baru, ini akan ada kolaborasi, kerjasama gitu ya. Akan ada peluang-peluang perbaikan dalam diri yang mungkin kamu akan dibantu sama seseorang yang mungkin aku lihat di sini ya, soul family gitu ya, keluarga jiwa atau teman rasa keluarga, sahabat rasa keluarga, yang dimana tuh kayak kamu memiliki kekurangan tapi mereka nih sanggup untuk ngajarin kamu di kekurangan kamu itu gitu ya. Mungkin pertemanan yang dulu kita tuh ketemu sama orang yang dikit-dikit kita nggak tahu apa-apa tuh ya, diomongin di belakang. Nah ini nih nanti konteksnya tuh sangat-sangat enak banget gitu ya. Dan di sini ada maut. Maut ini kalau di kartu tarot itu the death gitu ya, death and rebirth, transformasi besar-besaran gitu. Karena aku melihat di sini akan ada transformasi besar-besaran. Sebenarnya di sini mau bacain energi Agustus ya, akhir Agustus, tapi ini kayaknya kebaca sampai September gitu ya.
ada about something karmic completion gitu ya, sesuatu penderitaan, rasa sakit hati, trauma, luka batin, apapun itu yang sebenarnya sudah harus kita tinggalkan, ini bakal dipaksa untuk harus kita ninggalin gitu ya. Ada transformasi besar-besaran dalam kehidupan kita kayak gitu. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya, pesannya apa yang mau disampaikan untuk teman-teman semua yang menyimak. Oke, sudah ada yang keluar. Right action. Oke. Word. Surrender. Oke. Kita lihat dari kartu. Pesan malaikatnya apa untuk kamu sebelum mengakhiri Agustus 2025. Aku ambil satu kartu aja. Heart of Devotion dari malaikat Serapiel. Oke, bottom of the deck-nya Metatron Heaven to Earth ya. Oke. Pasti beberapa dari kita nih situasi kehidupannya sangat berat ya. Situasi hidupnya sangat berat. Oke, aku taruh agak di sini kartunya ya. Aku agak-agak acak-acakan. Oke. Aku tadi lihat angka 16. Mungkin maybe significant for you. Ada kartu right action. Aparigraha literally means let everything that wants to go, and everything that wants to come ya. Segala sesuatu yang emang sudah harus waktunya pergi ya akan pergi gitu. Dan segala sesuatu yang mau datang yaitu akan datang gitu. Jadi di sini kita diminta untuk melepaskan kemelekatan dalam diri, tetap jalan maju, right action. Six of Swords, right action gitu ya. Kamu sudah ada di jalan yang benar. Ya udah, tinggal jalan, lakukan apa yang mau kamu improve dalam dirimu. Apa yang mau kita improve dalam diri kita gitu ya. Karena segala sesuatunya nih kita harus yakinin, ya udah kalau memang sudah waktunya pergi ya memang udah waktunya pergi gitu. Dan di sini juga kita ditekankan secara saklek gitu ya. Kalau udah pergi tuh kita udah nggak harus ngejemput yang udah pergi gitu ya. Termasuk pertemanan. Ya, ketika kamu mungkin dekat sama teman atau circle atau lingkungan yang tadinya deket banget tuh tiba-tiba mereka ngejauhin kita, ya udah. Emang pelajaran hidup kita sama dia tuh sudah selesai gitu. Yang sudah pergi kita nggak harus jemput. Berarti tandanya tuh kayak Tuhan tuh ngasih tahu, ya udah kamu udah kelar sama dia, ayo maju ke depan gitu. Ada something new gitu ya, ada new opportunity baru yang mau aku kasih ke kamu gitu ya. Dan di sini aneh ada gambar perempuan. Ya. Dia membentangkan tangannya. Ini artinya kebebasan, freedom gitu ya. Dan di sini tuh kayak ada rantai. Kayak dia tuh sudah berani ngelepas rantai yang ngebelenggu dia. Ya, Two of Swords ini. Two of Swords ini kan kayak dia tuh begini ya. Gitu. Apapun hal baru yang mau masuk dalam kehidupan tuh kayak dia tangkis, nggak mau, dia ragu-ragu gitu. Dan di sini pada akhirnya tuh kayak kalian, kita semua tuh nggak ragu-ragu, jadi maju gitu ya. Ya terserah Tuhan deh ke depannya gimana, yang penting aku coba dulu, maju dulu ke depan gitu ya. Soal closure, soal hasil, ya kita serahin sama yang kuasa kayak gitu ya. Terus di sini ada kartu Worth ya. You have been worthy to belong, to love all along, without any need to improve. In fact, you are love itself, gitu ya. Ya kamu emang layak gitu. Kita tuh memang layak gitu ya. Dan aku juga di sini banyak melihat situasi kita saat ini tuh memang kita sedang diarahkan dengan misi jiwa kita di bumi gitu ya, misi kehidupan. Ya ini buat teman-teman yang
menyaksikan video aku ya gitu, pasti beberapa ada yang ngerasain kita ini juga hidup bukan sembarang hidup gitu ya. Hidup kayak bukan sekedar hidup aja gitu, tapi sebenarnya hidup di kehidupan saat ini tuh kita ada misi hidup juga, misi jiwa juga gitu ya. Ya untuk memberikan sesuatu insight, pemahaman, kebaikan, welas asih, cinta kasih ke semua orang. Cuman ketika kita mau memberikan itu ke orang lain kan kita harus ngebenerin diri kita sendiri dulu gitu ya. Melalui rasa sakit, penderitaan gitu ya. Terus apapun yang tidak enak, apapun yang menyakitkan yang kita alami, itu sebenarnya ada sesuatu hal yang besar mau Tuhan kasih tuh yang tidak sembarangan gitu ya. Jadi nggak boleh jiwa-jiwa yang sembarangan yang menerima ini. Yang artinya ketika dia diberikan suatu kelebihan gitu ya, ketika dia diberikan suatu amanat, ya mungkin di bidang pekerjaan gitu ya, bagaimana dia secara bertanggung jawab di pekerjaan tersebut, secara finansial bagaimana dia bisa baik bijaksana secara keuangan, di hubungan relationship bagaimana dia bisa balancing antara diri dia sendiri, diri kita sendiri, ke pasangan, ke circle, ke lingkungan, ke pertemanan yang lain gitu. Jadi yang tadinya kita tuh tidak seimbang, ini mau diseimbangkan sama Tuhan semesta kayak gitu ya. Dan di sini kalau kamu ngerasain atau kita ngerasain banyak sekali sih penderitaan yang kita alami, nggak habis-habis, bertubi-tubi gitu ya. Berarti kan sebenarnya ada pelajaran yang harus kita ambil maknanya sampai emang benar-benar kita paham, mengerti, selesai, baru nanti naik level ke pelajaran berikutnya gitu ya. Dan di sini ada lambang macan gitu ya. Ya kita ini sebenarnya adalah the strength sendiri, ya kekuatan itu sendiri gitu ya. Kalau dibilang aku nggak kuat, aku nggak sanggup, itu omongan kita doang, tapi sebenarnya kita itu adalah jiwa-jiwa yang kuat gitu ya. Ketika kita udah sadar dan paham nantinya apa sih sebenarnya yang mau disampaikan, ya kita akan take kekuatan kita kembali, ambil kekuatan kita kembali untuk kita survive kayak gitu ya. Dan di sini dari kartu Archangel ada Serafiel, Heart of Devotion. Let the cup of your heart be filled through commitment and dedication. Jadi jangan lupa kita yang tadi aku bilang, mengisi tangki cinta kita ya dengan welas asih, dengan rasa sayang, kasih sayang. Ketika kita mampu menyayangi diri kita sendiri, kita juga bisa mampu memberikan kasih sayang ke lingkungan luar gitu. Tapi ini cinta kasih yang bertanggung jawab gitu ya, nggak yang people pleaser, nggak yang sampai kamu atau kita nguras energi kita untuk orang lain gitu ya. Jadi kapan waktunya kamu memberi, kapan waktunya kamu menerima, kapan yaitu timbal balik gitu ya. Dan di sini juga kita diminta untuk merawat diri kita baik-baik dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi gitu ya. Ya kayak kita mungkin di tempat kerja ya, pastikan ada tuh label-label commitment and dedication gitu. Kita ke perusahaan bisa memberikan komitmen dan dedikasi. Nah ini harapannya semesta juga mau kita bisa memberikan komitmen dan dedikasi untuk diri kita sendiri gitu ya. Perbedaannya ya mungkin ketika kamu memberikan komitmen dan dedikasi di suatu perusahaan gitu ya, atau ke orang lain, ya kamu kan ya istilah kalau di perusahaan ya dapat gaji gitu ya, dapat jabatan gitu. Nah ketika kita bisa memberikan komitmen dan dedikasi buat diri kita sendiri, ya artinya sebenarnya kita lagi mau masukin hal-hal baik dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, sehingga di diri kita itu sebenarnya ada self love, cinta akan diri, self awareness, ada kepedulian dalam diri sendiri gitu ya. Kamu bisa membedakan mana yang baik buat dirimu, mana yang tidak baik buat dirimu kayak gitu ya. Dan ada self compassion, yaitu namanya
cinta kasih ke diri sendiri kayak gitu. Nah di sini tadi bottom of the deck-nya ada surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you're dying gitu ya. The ego learns what's hardest to stop trying to control the whole universe gitu ya. Ketika kita ada di level surrender, yang berarti kita menyerahkan segala kekuatan ego kita sama yang maha kuasa. Karena ya kita emang jalannya udah buntu ya. Kamu mau ke kanan gak bisa, mau ke kiri gak bisa, mau maju juga gak bisa, mau mundur juga gak bisa. Yang pada akhirnya kayak kamu stuck di tengah-tengah. Kalau udah stuck di tengah-tengah gak bisa kemana-mana, kan kita sebenarnya minta Tuhan tuh mau minta kita tuh ya penyerahan diri aja sama yang maha kuasa gitu ya. Penyerahan diri ini sebenarnya lebih ke mendekatkan kita sama Tuhan, untuk kita tune in gitu ya, sebenarnya maunya Tuhan tuh apa dalam hidup kita kayak gitu ya. Yang tadi aku bilang di sini ada heaven to earth, Metatron, your current situation is in alignment with your mission on earth gitu. Jadi hidup nggak hanya sekedar hidup, makan, minum, hidup terus kerja, habis itu pulang tidur, nggak kayak gitu. Jadi ingat, jiwa kita lahir ke dunia tuh mau misi apa sih gitu ya. Banyak nih pekerjaannya ya. Kita tuh harus tune in lagi ke dalam diri kita, sebenarnya apa yang mau disampaikan Tuhan semesta dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, segitu aja, nggak usah lama-lama. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah mendengar gitu ya. Mungkin di awal September aku udah buka lagi session reading, bisa nanti masuk ke Instagram aku, namanya juga sama. Mungkin nanti aku mau nyisipin nomor handphone juga untuk teman-teman nanti yang mau konsul atau mau reading gitu ya, personal reading, bisa hubungin aku. Per September baru buka ya. Oke, see you semua, bye bye.